Oke, selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas panduan paling definitif soal 10 universitas terbaik di Amerika Serikat buat tahun 2025 berdasarkan QS World University Rankings yang super bergengsi. Coba bayangin deh sejenak, jalan-jalan di kampus-kampus ikonik ini. Siapa sih yang nggak pernah mimpiin ini? Tapi pertanyaannya adalah, apa sih yang bikin pendidikan di Amerika itu spesial banget? Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Dari semua pilihan di dunia, kenapa ya Amerika Serikat itu kayak magnet buat para pelajar internasional? Ternyata ada 4 alasan utamanya. Pertama, kualitas pendidikannya itu, wah jangan ditanya lagi, dosennya aja para jawara di bidangnya. Kedua, coba bayangin, kamu bisa pakai fasilitas riset super canggih, ikut jadi bagian dari inovasi masa depan. Keren banget kan? Ketiga, lulusannya itu jadi rebutan perusahaan-perusahaan global, jadi pintu karir kebuka lebar di mana-mana. Dan yang terakhir, ini bukan cuma soal belajar di kelas ya, ini soal pengalaman budaya yang bakal memperkaya hidup kamu selamanya. Nah, biar jelas, daftar ini tuh bukan asal-asalan ya. Peringkat ini didasarkan pada metodologi yang kuat banget dan diakui secara global dari QS. Jadi, yuk kita intip gimana cara mereka menilainya. Jadi penilaian QS ini tuh super komprehensif. Mereka nggak cuma lihat satu hal, tapi semuanya. Mulai dari apa kata ribuan akademisi, gimana pandangan perusahaan sama lulusannya, seberapa dekat perhatian dosen ke mahasiswanya, sampai seberapa besar pengaruh riset dan keragaman internasional di sebuah kampus. Lengkap banget. Oke, dan sekarang bagian yang paling kita tunggu-tunggu. Kita mulai hitung mundur 10 universitas terbaik di Amerika Serikat untuk tahun 2025. Siap? Oke, kita mulai dari posisi ke-10 ada si Mega Yale University. Lokasinya di New Haven, Connecticut. Yale ini nggak cuma jago di bidang hukum dan seni humaniora, tapi juga punya salah satu sistem perpustakaan paling gokil di dunia. Bayangin aja, kamu bisa punya akses ke jutaan buku dan naskah langka. Luar biasa. Lanjut ke nomor 9, ada Princeton University. Apa sih yang bikin Princeton ini beda? Jawabannya, fokus mereka yang luar biasa sama pendidikan S1. Di sini, mahasiswa S1 tuh nggak cuma belajar di kelas, tapi benar-benar didorong buat terlibat langsung di riset-riset canggih. Wah, ini sih surganya liberal arts. Di peringkat 8, kita ketemu University of Chicago. Kampus ini tuh terkenal banget dengan kurikulumnya yang sengaja dibikin super menantang secara intelektual. Hasilnya, nggak heran, Chicago udah melahirkan banyak pemikir hebat dan peraih Nobel, apalagi di bidang ekonomi. Suasana akademiknya tuh benar-benar serius dan dalam banget. Selanjutnya di nomor 7, ada Cornell University. Lokasinya di kota Ithaca yang cantik banget. Cornell ini punya kombinasi yang jarang ada loh. Dia universitas Ivy League, tapi punya beberapa program unik yang jadi nomor 1 di dunia, kayak arsitektur dan ilmu perhotelan. Tradisi risetnya juga kuat banget dan udah mengakar dari lama. Sekarang kita di peringkat 6, ada University of California, Berkeley atau biasa kita sebut UCB. Berkeley ini punya dua sisi yang sama-sama kuat. Di satu sisi, keunggulannya di teknik dan sains itu udah nggak perlu diragukan lagi. Tapi di sisi lain, dia punya sejarah aktivisme mahasiswa yang kaya banget, yang udah membentuk banyak perubahan sosial di Amerika. Kontribusi risetnya buat dunia sains juga, wow, signifikan banget. Oke, kita masuk 5 besar. Di sini ada University of Pennsylvania. Sebagai anggota Ivy League yang prestigius, Penn emang unggul di banyak bidang. Tapi ada satu hal yang bikin namanya melambung ke seluruh dunia. Wharton School of Business. Sekolah bisnis ini secara konsisten jadi salah satu yang terbaik di planet ini. Titik. Di peringkat 4, ini dia raksasanya sains dan teknik. California Institute of Technology atau Caltech. Yang bikin Caltech luar biasa itu rasio mahasiswa dosennya yang kecil banget. Jadi interaksinya bisa super intensif. Mau bukti seberapa hebatnya? Caltech itu yang ngelola Jet Propulsion Laboratory buat NASA. Ini beneran pusat kekuatan riset dunia. Naik ke posisi ketiga ada Stanford University. Lokasinya pas banget di jantungnya Silicon Valley. Stanford ini lebih dari sekedar universitas loh. Dia itu kayak inkubator raksasa yang udah melahirkan Google, Instagram, dan banyak banget startup teknologi paling berpengaruh di dunia. Energinya tuh bener-bener inovatif banget. Dan di posisi runner-up, sebuah nama yang kayaknya nggak perlu perkenalan lagi ya, Harvard University. Sebagai salah satu universitas tertua dan paling prestisius di dunia, kekuatan utama Harvard itu bukan cuma akademiknya,
tapi juga sejarahnya yang panjang dan jaringan alumninya yang super kuat. Bayangin aja, jaringannya itu isinya presiden, miliarder, dan para pemimpin dunia. Gila kan? Dan inilah dia di puncak daftar sebagai universitas nomor 1 di Amerika Serikat dan bahkan di dunia selama bertahun-tahun, Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Kenapa MIT bisa konsisten di peringkat teratas? Jawabannya simple, inovasi tanpa henti. Terutama di bidang teknologi dan rekayasa yang terus-menerus melahirkan penemuan yang benar-benar mengubah dunia. Sekarang coba deh kita intip sedikit perbandingan biayanya. Mungkin ada yang kaget nih. Menariknya, MIT yang ada di peringkat 1, ternyata biaya kuliah tahunannya sedikit lebih rendah dibanding beberapa universitas top lain di daftar ini. Ini bukti kalau peringkat teratas itu nggak selalu berarti yang paling mahal. Oke, setelah lihat semua informasi tadi, pertanyaannya sekarang adalah, apa langkah kamu selanjutnya? Inilah saatnya buat mengubah mimpi itu jadi sebuah rencana yang nyata. Jadi, intinya begini, studi di Amerika Serikat itu jauh lebih dari sekedar ijazah. Ini soal kurikulum yang modern, kesempatan riset dan magang yang nggak ada batasnya, dan yang paling penting, membangun jaringan profesional yang bakal berguna seumur hidup kamu. Pada akhirnya, semua kembali ke diri kamu sendiri. Setelah lihat semua pilihan yang luar biasa ini, saya mau tinggalin kamu dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Dari semua ini, universitas mana yang jadi impian kamu?